Pastikan Anda lihat video ini dari awal ya, biar terserap ilmunya. Jujur sangat bermanfaat. Terima kasih. Financial Index ya. Nah, dalam video sebelumnya saya juga pernah menyampaikan tentang aplikasi metamodel ya. Ini juga masih salah satu aplikasi metamodel yang teknik ampuh ya, dan terbukti aplikasi metamodel itu. Masih dengan bagian dari video selling teknik using NLP. Oke, kita mulai saja ya. Lack of referential index. Apa itu? Bahasanya kok agak aneh ya. Ini adalah referensi ya, referensi yang ditandai dengan tidak teridentifikasinya kata ganti orang ya. Nggak ada rujukan, nggak ada sumber datanya. Kalimatnya mengandung lack of referential index ya. Tidak teridentifikasinya kata ganti orang atau benda, atau tidak jelasnya referensi atau sumber dari pernyataan tersebut. Oke, mungkin Anda agak sedikit bingung. Biasanya kata ganti orang yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah orang-orang, misalnya dia, masyarakat, gitu kan, mereka, karyawan, dan lain-lain. Nggak jelas masyarakat itu siapa, bukan orang kan, bukan nama orang gitu. Dia, orang-orang, karyawan, gitu, dan lain-lain. Contoh kalimatnya begini, kalimat penawarannya ya. E-book yang banyak dibaca oleh para marketer sukses. Siapa itu para marketer itu kan? Tapi seolah-olah ada, wah para marketer ini jangan-jangan tuh yang suka pakai ini, pakai itu ya, yang suka begini, suka begitu. Imajinasi orang sudah mulai aneh-aneh. Tapi karena para marketers, wah e-book yang banyak dibaca oleh para marketer banyak. Udah para marketer banyak lagi. Padahal dua juga banyak, ya. Oke, ini adalah kalimat bawah sadar, kalimat yang memicu, yang meningkatkan pikiran bawah sadar orang, emosional orang, langsung wow, e-book yang banyak dibaca oleh para marketer sukses, gitu ya. Oleh karena itu, ini seperti orang-orang, dia, masyarakat ya. Ini para marketer juga sama, ya. Kata ganti orang itu digunakan dengan kalimat seperti itu. Jadi terkesannya, kelihatannya, wah, padahal hanya satu bahasa saja. Oke, kita ambil contoh lagi. Biasanya kalau kata benda itu diganti dengan kalimat ini, itu, hal ini, ya, hal itu, sesuatu tertentu dan lain-lain, ya. Coba kayak gini ya, contohnya. Para pebisnis sukses telah membuktikan keampuhan teknik NLP ini. Ini yang mana? Ya ini, gitu kan. Tapi ini kan bisa membuat bawah sadar orang langsung berpikir, wow, para pebisnis sukses saja telah bisa membuktikan kan keampuhan teknik NLP ini gitu. Berapa banyak itu para pebisnis yang telah membuktikan keampuhan teknik NLP ini? Sebenarnya kalau kita mau istilahnya nanti ada di slide of modes gitu ya. Kalau kita mau kita hancurkan belief ini. Justru kalau di teknik selling ini sebaliknya, kita menanamkan satu belief kepada pembeli ya, supaya tertanam belief ini dan dia ujungnya membeli. Gitu. Ya, kalau dalam terapi beda lagi. Ada satu belief yang dalam dirinya yang bisa membahayakan kehidupannya, kita hancurkan, gitu. Ya, kalau dalam selling kita buat satu kalimat yang berbasis bawah sadar, kita masukkan supaya menjadi belief. Para pebisnis sukses telah membuktikan keampuhan teknik NLP ini. Oke, ya. Coba. Sekarang Anda buat kalimat yang mengandung lack of referential index. Contohnya udah ada di atas. Gimana? Ya, tugas Anda nih. Sekarang kita langsung praktek aja. Bagaimana? Coba silakan Anda buat kalimat yang mengandung lack of referential index dengan tadi. Ini, itu, hal itu, masyarakat, orang-orang, para pebisnis, banyak orang, mereka, gitu kan, ya. Silakan beberapa ya. Tapi ada yang perlu diingat nih. Kalau kita sudah membuat kalimat seperti ini, Anda harus menjelaskan dengan fakta. Biasanya ditunjukkannya dengan testimoni. Nah, testimoni ini harus tokoh yang terkenal dong, supaya efektif, gitu ya. Kalau tokohnya nggak terkenal, bisa nggak sih? Ya sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi kita kan akan membuat sebuah efektivitas. Kalau cukup oleh satu orang, ya, itu mungkin oke. Tapi kalau untuk orang yang biasa-biasa saja yang tidak terkenal, ya harus ada 4, 5, banyak-banyak gitu ya. Supaya ini pikiran bawah sadar orang juga terkena untuk itu. Kena langsung ke dalam belief orang. Oke, saya kira itu ya salah satu teknik tentang lack of referential index. Masih banyak teknik-teknik lain. Anda sekarang yang terpenting coba praktek. Buat kalimat penawaran yang besar, ya. Nanti Anda jelaskan di surat penawarannya. Kalau ini dengan testimoni, ya, yang mengandung lack of referential index. Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video aplikasi metamodel, ya. Masih bagian daripada aplikasi metamodel, yaitu unspecified verb. Oke, ini juga bagian daripada 20 video tentang selling teknik using NLP. Oke, saya sudah menjelaskan beberapa aplikasi metamodel ini, mungkin aplikasi metamodel yang ketiga ya, yaitu unspecific verb. Oke, apa dan bagaimana unspecific verb ini? Oke, unspecific verb itu adalah kata kerja yang tidak spesifik, ya, menghapus spesifikasi tentang apa tepatnya, bagaimana, kapan, dan di mana suatu tindakan atau kegiatan terjadi, ya. Salah satu ciri-cirinya adalah penggunaan kata-kata mengerjakan, melakukan, bekerja sama, memudahkan, dan sebagainya, ya. Oh iya, ini perlu diketahui ya tentang teknik dalam NLP ini. Ini kan disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Disesuaikan dengan apa sebenarnya yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang di dalam teknik pemanfaatan NLP untuk selling, pemanfaatan NLP untuk terapi, pemanfaatan NLP untuk kepentingan misalnya empowering, itu sangat berbeda, ya. Jadi Anda jangan kaget kenapa ketika Anda mempelajari atau menonton video ini tentang teknik salah satu teknik NLP, kok aplikasinya seperti ini. Memang diarahkan kepada tujuan, karena tujuan kita adalah untuk
agar menanamkan kepada pikiran bawah sadar pembeli itu untuk bisa dipengaruhi mereka mau membeli produk kita, gitu ya. Nah ini saya ulangi bahwa unspecific verb itu adalah kata-kata yang bisa membuat yang menghapus spesifikasi tentang apa tepatnya, bagaimana dan kapan serta di mana suatu tindakan kegiatan itu terjadi, ya. Nah, karena begini ya, kenapa saya sampaikan begini? Kalau di dalam penjualan itu lebih kepada strategi, lebih kepada mempengaruhi orang untuk mau membeli, mengikuti apa yang kita inginkan, ya. Tapi kalau dalam teknik, kalau di dalam kepentingan misalnya untuk terapi, justru kita menghancurkan apa yang dia pendapat dia tentang sesuatu, gitu loh. Dari satu kalimat yang dia gunakan, misalnya ada kalimat melakukan, bekerja sama, memudahkan dan sebagainya, itu harus kita hapus. Justru itu harus diperbaiki, ya. Ini hanya sekedar menjelaskan supaya tidak terjadi pendapat yang berbeda, ya. Dalam kepentingan selling, kita lebih berstrategi mempengaruhi pembeli supaya mau membeli dari produk kita dengan cara kalimat-kalimat berikut ini, ya. Oke, kita coba cek seperti ini misalnya. E-book ini memudahkan Anda mendapatkan 10 juta per bulan. Ya kan? E-book ini memudahkan Anda mendapatkan RP 10 juta per bulan. Coba kalau kita lihat, memudahkan, ya. Bekerja sama, memudahkan. Gimana memudahinnya? Ya, memudahkan kalimat dasarnya. Bagaimana memudahkannya kan harusnya diperjelas lagi, ya. Tapi supaya orang mau, strateginya supaya orang mau membaca dan akhirnya membeli, kalimatnya memang ini harus ditulis, dibuat oleh kita, ya. E-book ini memudahkan Anda mendapatkan 10 juta per bulan. Oh, gimana caranya? Kan begitu, ya. Oke, bagaimana caranya? Ya tentu kalau kita tulis di dalam surat penawaran, ya sudah nggak usah beli kalau dikasih tahu kok, kan gitu. Ya ini strateginya, ya. Jadi agar jelas dan lebih spesifik tentang apa tepat yang dilakukan, kapan, di mana dan bagaimana, maka perlu kita perjelas itu lebih lanjut dalam testimoni, gitu ya. Nanti ada orang yang memang sudah pernah, dia ceritakan, wah ini udah pernah nih, aku bacanya gampang kok, enak dilaksananya, tinggal ikutin aja langkah 1 dan seterusnya sampai kita bisa dapetin 10 juta. Akulah buktinya, aku sudah pernah beli buku e-book ini, gitu ya. Jadi kembali kepada tujuan akhir yang diharapkan dari teknik NLP ini apa, gitu ya. Jangan sampai kita bikin e-book ini memudahkan Anda mendapatkan 10 juta per bulan, kemudian coba lebih jelas spesifiknya dijelaskan. Jadi jelaskan semua di situ. Ya udah nggak usah beli orang, kan begitu ya. Oke, nah nanti Anda bisa gunakan kalimat-kalimat yang tadi saya katakan di dalam teknik yang ini. Sekarang tugas Anda coba kita gunakan aplikasi model dengan unspecific verb. Jadi nggak spesifik sekali. Nanti Anda bisa jelaskan di dalam detail penawaran. Maksudnya detail penawarannya tidak harus dijelaskan tentang isi buku itu, tidak harus dijelaskan tentang isi dari video NLP ini, tapi kita kasih tahu bahwa ada orang yang sudah menggunakan ini loh testimoninya, ya. Contohnya lagi, BioX vitamin yang dapat memperlambat penuaan kulit Anda. Coba Anda jelaskan gimana? Bagaimana cara memperlambat penuaan kulitnya? Coba dulu, ya. Atau Anda jelaskan bahwa di situ ada komponen-komponen kimia seperti ini, komponen-komponen ini sekian persen, dan sehingga itu bisa memperlambat kulit Anda. Yang paling enak, yang paling pas, bukan enak ya, dan yang paling tepat adalah kepada testimoni, ya, dengan foto after before. BioX vitamin yang dapat memperlambat penuaan kulit Anda. Oke, tugas Anda sekarang buat beberapa kalimat untuk bisa mengaplikasikan salah satu meta model. Kalau bisa ya produk Anda. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya masih tentang aplikasi NLP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di sini di video selanjutnya tentang selling teknik using NLP, ya. Ini teknik mind reading teknik namanya, ya, teknik membaca pikiran orang, ya. Mungkin Anda penasaran nih bagaimana caranya membaca pikiran orang, kan? Oke, nah baru saja saya sudah membuat teknik mind reading, sudah main tebak-tebakan, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Apa itu mind reading teknik? Sebenarnya mind reading teknik itu adalah anggapan atau klaim bahwa Anda dapat mengetahui pikiran atau perasaan orang lain. Bagaimana nih cara mengklaimnya, ya? Contoh, kita ambil contoh aja kalimatnya, ya. Jika Anda baru mulai bisnis, saya yakin Anda membutuhkan panduan bisnis yang telah terbukti, kan? Nah, ini kan bisa. Kalau kita perhatikan kalimatnya, ya. Jika Anda baru, ya di mana-mana orang yang baru mulai bisnis, ya pasti butuh panduan yang telah terbukti, panduan bisnis yang telah terbukti. Itu pasti itu. Ini ada panduan yang udah terbukti laris nih untuk bisnis Anda. Mau nggak? Ya pasti mau. Ya kan? Ini sebenarnya adalah klaim. Hanya anggapan, ya. Seolah-olah kita tahu, ya pasti iyalah, gitu ya. Pasti iyalah begitu, ya. Jangan coba-coba Anda membuat sebuah kalimat yang mengklaim suatu anggapan yang masih bisa dipatahkan oleh orang lain. Ya, misalnya ini. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana cara melangsingkan tubuh secara alami. Nah, ini produk look langsing jawabannya. Gitu kan? Ketika Anda menawarkan produk langsing, mereknya look langsing misalnya, ya. Atau mungkin Anda bertanya-tanya, biasanya sering seperti tadi kalimat awal saya kan dalam membuka teknik mind reading ini gitu. Mungkin Anda bertanya-tanya gitu, bagaimana caranya? Ya. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana caranya melangsingkan tubuh secara alami. Walaupun gak ada yang nanya gitu. Tapi kita klaim aja, seolah-olah ada yang bertanya, ya. Bagaimana sih caranya melangsingkan tubuh secara alami? Nah, ini jawabannya. Produk look langsing jawabannya. Kayak gitulah. Nah, sekarang coba tugas Anda membuat sebuah anggapan bahwa seolah-olah Anda sudah bisa mengklaim dari produk Anda aja. Biasanya dengan mungkin Anda bertanya-tanya tentang gitu ya.
Jika Anda mencari sesuatu hal yang demikian, maka inilah jawabannya. Agak sedikit sok tahu memang, ya, mind reading teknik ini. Tapi itu tidak terbantahkan, itu tidak ada yang berusaha mematahkan gitu loh. Misalnya ada orang yang baca, enggak, aku nggak nanya-nanya gitu. Walaupun dia mengatakan itu kan tadi tidak dibalik kepada kita gitu. Tapi sebagian besar orang sudah bisa angguk-angguk. Ada, oh iya aku nyari-nyari nih. Emang iya aku nanya-nanya ini gitu. Kadang-kadang dalam pikirannya. Nah, sifat bawah sadar itu begitu. Kalau ada kalimat-kalimat tertentu yang kalimatnya kalimat bawah sadar, orang seolah-olah ya kapan aku nanyanya, dia nggak pernah begitu, nggak pernah membantah dengan kalimat itu, ya. Oke, gitu ya. Silakan Anda buat contohnya yang berkaitan dengan produk Anda dengan teknik mind reading teknik. Ya, bisa ya. Coba. Tugas Anda sekarang membuat kalimat penawaran untuk produk atau jasa yang Anda jual dengan menggunakan teknik mind reading. Seperti saya nih.